Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lemes nih. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa kembali hadir dalam program Sahur bareng RRI, di mana di sini ada Ustadz Alvan seperti biasa, ada Karida dan ada adik-adik saya nih yang cantik-cantik, Masya Allah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sudah ada bolong puasanya? Belum. Alhamdulillah. Ustadz apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, saya mau ke adik-adik saya dulu nih. Adik-adik saya ini dari mana nih? MAQ. Boleh perkenalan diri satu-satu? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzainainun Radia. Hai. Hai. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Naila Ramadhani. Hai Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Aldi Ananda Tama. Hai. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah. Oke. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Malia. Baik, mereka ini udah 2 kali ini ya Ustadz ya, tapi masih Iya. malu-malu nih, nggak apa-apa. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, saya mau ke Ustadz Alvan dulu nih. Ustadz, untuk topik yang akan kita bawakan pada sahur kita kali ini apa Ustadz? Masih kelanjutan dari adab-adab sholat. Baik, dan pendengar sembari menemani pendengar yang sambil menikmati makan sahurnya, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke Ustadz Alvan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para pendengar RRI dimanapun berada, dan juga adik-adik dari Markas Ahlul Quran Karida, serta yang bersama kami di studio RRI. Kembali kita di dalam pertemuan demi pertemuan, pembahasan demi pembahasan, materi demi materi, yang insya Allah daripada pembahasan dan kajian tersebut Allah semakin bukakan pintu kebaikan, pintu pemahaman ilmu, pintu keselamatan, pintu rezeki, pintu barokah. Pokoknya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan sebab kita mengetuk pintu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solawat teriring salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali di dalam materi adab solat yang mana terbagi menjadi adab qauliyah dan adab fi'liyah. Kemarin kami menyampaikan tentang adab qauliyah, adab-adab ucapan di dalam menunaikan solat. Yang kemarin kami bahas dari berdiri sampai ruku, sampai sujud, iktidal, sampai salam selesai. Sekarang kita beralih ke adab-adab gerakan di dalam solat. Nah, adab-adab gerakan di dalam solat memenuhi kriteria solat tersebut sempurna. Maksudnya adalah sempurna kita lakukan, betul-betul kita lakukan atas dasar ikhlas dan tulus. Sebab sesuatu yang terasa terpaksa pasti akan buru-buru dikerjakan. Makanya dikatakan di dalam kitab Akhlaqul Banin. Jadi akhlak terbagi 2. Ada Akhlaqul Banin, akhlak untuk laki-laki. Ada akhlak lil banat, akhlak untuk perempuan. Keduanya di dalam tersebut menjelaskan tentang la ta'jalanna fa innal ajza fil ajal. Jangan terburu-buru, sesungguhnya di dalam keterburu-buruan ada kegagalan. Coba tengok saja, setiap kita terburu-buru di dalam sesuatu, kemungkinan besar gagal.
Buru-buru mau ini, buru-buru mau itu, buru-buru mau ini. Akhir-akhirnya gagal. Makanya di dalam akhlak dijelaskan mau apa-apa santai, tenang, slow, relax. Yang penting tujuannya, yang penting niatnya. Maka daripada itu, jalan ke RRI ini banyak, tapi bisa ditempuh dengan 5 menit, ada yang 1 menit, ada yang mungkin 20 menit, ada yang 30 menit, dan dari jarak yang sama. Tentang bagaimana kendaraan tersebut lambat dan cepatnya. Lambat kalau sampai tapi pasti itu lebih oke daripada cepat tapi malah rusak di tengahnya. Maka daripada itu kita kembali memperbaiki kendaraan kita menuju Allah, yaitu sholat, yaitu adab-adab gerakan. Kita mulai dari berdiri. Berdirinya kita sedang melaksanakan apa kira-kira? Sholat. Duduk bisa tidak? Bisa. Kenapa mau berdiri? Tidur bisa. Kenapa mau berdiri? Ya, karena Allah berikan kita sehat. Allah berikan tumpuan 2 kaki yang mana kita pakai untuk berdiri. Kira-kira orang yang kakinya saja lumpuh, yang tidak bisa ditekuk, sujud itu dikasih miring ke sebelah sana, masih berdiri dalam keadaan sholat. Loh, kita yang bisa ditekuk, yang sehat-sehat saja, bisa jalan saja, kok duduk melaksanakan sholat? Maka daripada itu, adab kenapa kita berdiri? Karena kita mensyukuri nikmat Allah. Adab kenapa kita berdiri? Karena kita mensyukuri nikmat Allah. Makanya kalau sholat itu jangan bongkok-bongkok. Ada orang sholat saking khusyuknya begini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mau cari khusyuk, ya. Sedangkan dikatakan tegak solat itu yang bagus, di dalam posisi berdiri itu tegak. Jadi tidak. Karena khusyuk itu dalam hati, bukan di dalam gerakan. Percuma gerakan orang tunduk-tunduk tapi hatinya kacau. Ya, itu yang dikatakan tunduk-tunduk merunduk, ya, tapi nunduk. Ya, tunduk-tunduk merunduk tapi nyunduk begitu. Ya. Contoh, kamu kenal kambing? Kenal atau tahu? Tahu ya. Kambing itu jalannya tunduk ya, tapi satu kali merunduk, hati-hati. Ya, itu yang dikatakan bahwa fisik ini bisa tunduk, ya, fisik, tapi tidak mencerminkan tunduknya hati. Tapi kalau hati itu tunduk, pasti insya Allah dimanapun dia berada, dia akan ada yang namanya tawadu. Jadi tawadu tuh rendah hati, bukan rendah diri. Kan sudah kami jelaskan kemarin ya, bukan karena rendah diri, ya, baru kemudian kita tidak memperindah lagi penampilan. Makanya apa sih hukumnya insecure? Ya, ada loh dalam Islam. Ya, hukumnya insecure. Sorry, maaf. Ya, hukumnya insecure. Insecure itu terbagi menjadi 2. Insecure dalam kebaikan dan insecure dalam ketidakbaikan. Insecure dalam kebaikan, insecure. Aduh, kita tulisan ini lisan-lisan Arab, jadi sebut Inggris agak susah-susah. Insecure jadi insinyur. Jadi minta maaf ini Bapak Haji insinyur yang ada di Nurul Huda, kita sebut-sebut ini. Jadi insecure itu boleh, dan ada yang tidak diperbolehkan. Mana yang dibolehkan? Contoh, di samping saya ini hafalannya 5 juz, besok saya 6. Di samping saya ini dia sudah belajar ini, besok saya harus lebih dari dia. Di samping saya ini begini-begini. Besok intinya di dalam hal ibadah insecure, bahkan dikatakan sama guru kami wajib insecure di dalam hal ibadah. Loh, kok dia bisa sholat jamaah saya nggak bisa? Loh, kok dia bisa hafal Quran saya nggak bisa? Loh, kok dia bisa ngaji kitab saya nggak bisa? Saya harus lebih dari dia. Itu insecure yang dibolehkan. Tapi ada insecure yang tidak dibolehkan. Ada. Bagaimana? Loh, kok saya pesek dia mancung? Ya, loh kok saya begini dia begitu. Itu berarti insecure dalam konteks tidak mensyukuri nikmat Allah. Sedangkan pahala yang terbesar adalah pahala menerima takdir dari Allah. Takdirnya dikasih begitu, ya udah terima aja. Ya, contoh kami nih, ya, mohon maaf ini hitam toh, mau dikasih putih nggak bisa. Ya, ya udah menerima takdir Allah, berarti pahala yang besar yang akan kita dapatkan. Sekalipun ya mau pakai hembody yang 1 miliar juga tidak bisa. Karena sudah dasarnya begitu. Itu namanya insecure, tidak mensyukuri nikmat Allah dalam segi dunia. Kok dia beli mobil saya nggak bisa ya, besok ini saya pergi. Itu berarti insecure yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Makanya insecure boleh di dalam hal konteks beribadah kepada Allah SWT. Makanya cerminkan cerminan yang baik sehingga kita bisa lebih di dalam menggapai hal-hal akhirat. Contoh begini. Di dalam kawasan pesantren, ya, anak-anak pesantren itu tidak ada ajang lomba, tidak ada.
Ya, tapi ketika kita menengok hafalan teman kita lanjut, lambung dari kita, oh besok kamu tunggu. Ya, pernah gitu? Ya, ketika kita belajar, ya, oh dia sudah belajar itu ya, besok saya cari kitabnya. Saya bilang, guru, saya bisa belajarin juga, bisa belajar. Maka daripada itu tidak ada ajang lomba di dalam pesantren, di dalam TPA, di dalam markas, itu tidak ada. Tapi hati kita yang timbul untuk lebih dari dia dalam hal ibadah, itu lebih baik ketimbang hati ini lebih daripada hal duniawi. Kok dia tinggi, saya enggak tinggi, itu berarti enggak syukur nikmat Allah itu. Ya, begitu. Kok dia dijadikan laki-laki, saya perempuan, ya, itu lebih-lebih tidak bersyukur itu. Maka daripada itu harus diimbangi antara insecure dunia dengan insecure akhirat. Insecure akhirat. Ya, sorry. Belum sahur jadi. Iya benar. Ya baik. Jadi maka daripada itu tidak usah insecure dalam melaksanakan sholat. Pak Ustadz, saya kan punya kaki panjang pendek. Ada orang kakinya panjang pendek? Ada loh. Orang kakinya yang satu pendek, yang satu panjang. Ya. Mau berdiri dalam melaksanakan sholat, silakan. Tapi Pak Ustadz yang lain rata, oh ya nggak apa-apa. Ya, maka daripada itu, dulu ada pernah cerita ulama, mungkin saya pernah ceritakan di markas, tapi tidak tahu mereka lupa atau masih ingat. Jadi ada salah satu ulama jalan berdua melaksanakan sholat di salah satu masjid. Ulama yang satu ini udah bilang, ya nanti kau sholat di saf depan. Sudah diperintahkan, nanti kita sholat di saf depan. Loh ini ulama pilih di saf belakang. Akhirnya ketemulah orang-orang yang agak cacat begitu. Jadi di kaki sininya nih, dari ujung sini sampai mau ke lutut itu kayak sisik ular. Kayak sisik ular dari sini sampai sini, semacam sisik ular. Akhirnya melaksanakan sholat. Kata ulama ini, saya sudah bilang harusnya di saf depan, jangan di saf belakang. Kenapa? Nanti akan timbul satu perkara, sakit hati saudara muslim kita. Mana contohnya? Ketika dia sholat bagus, Allahu Akbar, ulama besar ini, ya. Ketika dia merunduk, ruku, sami Allah liman hamidah, kakinya yang asalnya rapi begini lurus, dia angkat begini langsung. Kenapa? Takut melihat kaki yang sebelahnya. Akhirnya yang sebelahnya ini jadi sakit hati, jadi insecure, ya. Akhirnya setelah sholat, ya, ulama yang satu bilang, kopi minta maaf itu sama yang satunya. Ya, sama yang orang tadi sholat. Bukan lagi minta maaf, dibelikan tasbih, dibelikan baju, dikasih hadiah, hatinya kembali baik. Maka daripada itu, ya, kalau yang begitu saja masih sholat, loh kok kita yang kulit sehat-sehat nak sholat, ya, maka daripada itu bersyukur atas nikmat Allah dalam keadaan melaksanakan sholat. Itu konteks berdiri. Kemudian setelah kita berdiri, ya, meletakkan tangan di sini wajib atau sunnah? Allahu Akbar. Meletakkan tangan di sini wajib apa sunnah? Jangan kalian kaget kalau kalian datang keluar Indonesia ada orang sholatnya seperti ini. Allahu Akbar. Ya, tidak letakkan di sini tapi dia letakkan di bawah. Allahu Akbar. Ya, contoh kalian ke Turki. Ya, pokoknya di Turki daerah-daerah sana. Itu rata-rata tidak meletakkan tangan sini. Jadi mengangkat tangan itu sunnah, ucapan takbir itu wajib. Bisa difahamin? Ya, jadi kalau meninggalkan tangan tidak mengapa, tapi kalau meninggalkan takbir bisa batal sholatnya. Maka daripada itu gerakan sunnah, ya. Kok kita tidak mau gerakan sunnah? Kan itu sunnah Pak Ustadz. Buat apa saya laksanakan? Itu berarti ya tidak ada adab dalam gerakan sholat. Jadi kalau ada timbul kata-kata seperti itu, kan itu sunnah Pak Ustadz. Tidak usah kerjakan, kok orang mau cari yang wajib saja. Salah. Ya, dikatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu yang tebalnya seperti ini kalau tidak salah. Beliau mengatakan di awal-awal kitab, ya, beliau mengatakan bahwa al wajib ra'sul mal wal sunnah ribh. Sebenarnya ribhun, tapi orang Arab bilang rebeh. Jadi Arab tuh bisa digaya-gaya juga bahasanya, tidak kayak Inggris saja, ya. One disebut one, tehu disebut two, ya. Tre disebut three. Emang Inggris saja yang bisa, Arab juga bisa. Ribhun jadi rebeh. Ya, maun air jadi moya. Bisa. Jadi jangan tidak ada kecintaan terhadap bahasa Arab. Jadi harus cinta juga karena sudah masuk bahasa internasional juga. Jadi bisa memudahkan untuk kita kemana-mana. Kalau tidak bisa bahasa Inggris ya bahasa Arab. Jadi wajib itu modal, ya. Sunnah itu untung. Saya ulangi, wajib itu modal, sunnah untung. Kira-kira nih, kalian berdagang, kembali modal, rugi atau tidak? Modalnya kembali, kalian dagang, modalnya kembali, rugi atau tidak?
Ya rugi waktu, rugi tenaga, ya, rugi keringat, rugi yang lain-lain. Sekalipun modalnya kembali. Orang dagang cari untung apa kembali modal? Cari untung. Yang 5.000 bisa dijual 50.000. Ya tidak? Iya, makanya pakai cara dagang Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad punya cara dagang itu top. Ya, salah satu didasari dengan amin. Apa itu amin? Siddiq. Atas kejujuran Nabi Muhammad dilamar sama Sayyidah Khadijah. Jadi kalau mau perempuan yang lamar, laki-laki harus jujur. Ya, nah itu konteks tipsnya itu seperti itu. Maka daripada itu, ini ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa ya yang sunnah saja ya adalah keuntungan, berarti rugi apabila kita melaksanakan kewajiban hanya dengan kembali modal. Jadi nanti tidak ada yang kita dapat di akhirat. Ya, karena sholat ya wajib, hanya menggugurkan kewajiban. Sedangkan yang kita dapatkan selama ini keuntungan itu adalah sunnah. Maka daripada itu bersyukur. Contoh begini, kenapa sih Rasulullah masih sholat? Kan udah suci, kan udah dijamin masuk surga. Kenapa Nabi masih sholat bengkak-bengkok sampai bengkak kakinya, sampai istrinya bilang, ya Rasul sudah nggak usah sholat lagi, antum udah suci, udah dijamin masuk surga, kok masih sholat seperti itu? Kenapa Nabi mau melaksanakan itu? Coba kita yang dikatakan, hei kau ini ahli surga, pasti kita bilang sama teman-teman, nggak mau sholat, orang saya sudah dijamin kok. Ya, ada rasa begitu. Nabi tidak. Ya, Nabi Muhammad kenapa masih sholat? Kenapa masih bantu saudara-saudari muslim? Kenapa masih yang lain-lainnya? Itu menandakan bahwa Nabi Muhammad suci, sempurna, tapi tidak sok suci, tidak sok sempurna. Ya, contoh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Kuasa. Kenapa Allah butuh malaikat? Kenapa Allah jalankan malaikat? Malaikat penurun, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, yang penjabut nyawa, yang lain-lain. Padahal Allah bisa nggak semua itu sendiri? Bisa. Allah bisa menjalani semua itu sendiri, bisa. Tapi Allah ajarkan kita bahwa Allah saja yang kuasa, tidak sok kuasa. Ya, kok kita yang manusia ini mau sok-sokan? Ya, Nabi Yusuf saja yang ganteng, tidak sok ganteng. Ya, Siti Sarah yang paling cantik, tidak sok cantik. Ya, Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad yang panglima, tidak sok panglima. Jadi tidak ada kata maha, ya, selain Allah SWT. Tidak ada kata maha. Kata maha itu sama dengan kata sok, ya, lebih tinggi daripada kedudukan tersebut. Tinggi, maha tinggi, sok tinggi. Ya, ada tinggi. Kira-kira tinggi dengan sok tinggi, tinggi yang mana? Sok tinggi. Ya, sombong ini daripada sok sombong. Ya tidak. Ya, nggak apa-apa saya sombong daripada sok sombong. Ya, maka daripada itu ada kebaikan yang salah, ada salah tapi kebaikan. Saya ulangi, ada yang salah tapi kebaikan, ada yang kebaikan tapi salah. Contoh seperti ini. Pencuri lewat depan kamu nih. Ya, pencuri lewat depan kamu. Kamu bilang, curi, syukur saya tidak pencuri. Ya, syukur saya tidak pencuri. Baik bagi si pencuri karena tidak ditangkap, jelek bagi dia karena tidak memberhentikan kemungkaran dan menimbulkan rasa sifat sombong di dalam hatinya. Makanya kenapa sunnah kalau ada kebakaran kita bilang alhamdulillah. Ya, tapi sunnahnya bukan dikeluarkan. Ada orang kecelakaan, alhamdulillah. Ya, sunnah loh. Buka kitab Mukhtarul Hadis. Sudah belajar? Ada di situ tidak dikatakan kalau orang dapat musibah kamu tidak bilang apa? Kalau orang dapat musibah kamu tidak bilang alhamdulillah. Tapi selama ini yang kita laksanakan apa? Orang dapat bahagia kita bilang alhamdulillah. Padahal orang dapat musibah kita juga bilang, tapi jangan bilang depan muka. Depan muka kamu bilang sakit hatinya. Sakit hati saudara-saudara muslim, hancur Ka'bah. Maksudnya apa? Dosanya bagaikan engkau datang seperti Raja Abraham mau menghancurkan surga, tapi ditolak ya oleh burung ababil. Makanya dikatakan begini, kenapa Indonesia itu selalu kalah kalau main bola? Ya, pernah lihat Indonesia menang? Masuk final jatuh tah? Ya, kenapa Indonesia selalu kalah? Ya, kenapa coba kira-kira? Karena yang bisa ya datang untuk Indonesia selalu kalah lawan Italia. Ya, saya ulangi, Indonesia selalu kalah lawan Italia. Kenapa bisa? Italia disebut dengan pasukan gajah, Indonesia disebut dengan Garuda. Ya, karena yang hanya bisa memberhentikan pasukan gajah itu bukan burung Garuda, tapi burung ababil. Makanya Indonesia selalu kalah. Iya, betul ya.
Coba lihat Indonesia main bola, kalah toh? Karena yang bisa menaklukkan pasukan gajah Italia itu burung ababil, bukan burung Garuda. Tapi bersyukur kita punya burung Garuda. Maka daripada itu, ya, selalu mencari sunnah, maksudnya mencari keberuntungan, ya. Kalian dagang cari untung. Untung banyak, senang hati, perut pun kenyang, ya. Tapi kalau untungnya tidak ada, tenaga habis, waktu habis, capek, segala macam, bla bla bla. Maka daripada itu kejar sunnah sebagai keuntungan di dalam dunia. Kemudian, ya, lanjut. Setelah kita takbir, meletakkan tangan di sini, kira-kira model bentuk tangan itu begini, ya, ditaruh begini, atau satu begini, atau begini, ya. Sudah pernah lihat orang sholat beda-beda tangannya, meletakkan tangannya, ya? Ada yang begini, yang empat-empatnya ditaruh di bawah, ada yang satu di sini, ya. Ada juga yang dua, ya. Ada juga yang bulat ditaruh di atas sini, ya. Nanti kita jelaskan itu, ya, karena itu agak dalam, ya, cara meletakkan tangan. Tapi yang sunnah yang kami dapatkan adalah seperti ini, empat-empat di bawah, ya, dan boleh satu di sini, ya, empat-empat di bawah dan boleh satu di sini. Kalau yang begini itu biasa rata-rata dilakukan oleh para sufi, orang-orang ahli tasawuf, itu begitu. Kita belum nyampe ke situ, ya, karena tasawuf itu perihal hati. Terkadang fisik kita baik, hati kita belum baik. Maka daripada itu, perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang lembut hatinya, berdamai dengan hati, kelihatan sekali, ya. Tapi kami yang hanya memperbaiki di luar, tapi di dalam ini hancur, bisa apa begitu. Maka daripada itu, ya, sholat, ya, yang penting jalankan sunnah sudah, insya Allah. Terus letaknya di mana? Di tutup pusarnya, di bawah pusarnya, atau di atas pusarnya, ya. Kalian taruh di mana biasa? Di atas pusar atau tutup pusar? Ada pemahaman adat istiadat bilang begini, Ustadz, kalau kita takbir tuh letakkan tangan sini, tutup pusat. Loh kenapa? Tutup pintu neraka. Berarti kamu neraka? Iya tidak? Kenapa kamu tutup pusarmu? Dalam Pak Ustadz katanya tuh dulu tuh dibilang harus tutup pusar. Kalau sholat tuh simpan tangan sini. Kenapa emang? Biar tutup pintu surga. Berarti pusarmu tuh sudah pintu surga. Pintu neraka. Ya, akhirnya dia tutup pintu neraka. Maka daripada itu, ya, sholat itu kata Nabi Muhammad di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Tapi ada juga yang terlalu di atas. Allahu Akbar. Ada? Ya, ada. Ada juga yang ditaruh sini, di bawah pusar. Ada yang tutup pusar, ada yang tengah-tengah, ada yang turun di bawah. Tidak ada yang menyalahkan semua itu, karena meletakkan tangan itu sunnah. Yang wajib adalah takbir. Terserah. Jadi orang yang banyak komen tuh kurang ilmunya, ya. Kamu ke Indonesia biasa sholat begini kan, nanti kau jalan-jalan ke luar negeri tiba-tiba orang begini, oh ini bukan Islam ini, ya. Hati-hati, jangan menjadi muslim yang instan. Tahu muslim instan? Jangan pernah menjadi muslim instan. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit tidak boleh, sedikit-sedikit bid'ah. Oh, hati-hati, ya. Kau jadi muslim instan, ya, kau tidak diterima di perusahaan reguler. Ya, maka daripada itu jangan menjadi muslim instan. Apa-apa haram, apa-apa tidak boleh, apa-apa bid'ah. Kami pernah itulah kasihannya ulama dengan artis, ya. Artis itu kalau dijemput, ya, dari bandara, mobil, ya, mobil bagus, Alphard, Mercedes, ya. Tapi kalau ustadz, sudah motor Astrea, ya, motor yang tua-tua lagi dijemput. Itulah makanya, ya, kenapa kita harus bersyukur dengan hal-hal tersebut. Karena seorang ustadz contoh yang didatangkan atau ulama-ulama yang datang ke satu daerah itu mengajarkan kita rendah, ya, tidak mengajarkan kita untuk meninggi. Maka daripada itu kembali ke ajaran yang tadi, bahwa bila mana kita mengkritik-kritik orang, sebaiknya tidak usah, ya, selagi itu tidak keluar daripada madhab, tidak keluar daripada agama Islam. Yang salah kalau dia tidak sholat, ya, tidak apa-apalah dia sholat mau model bagaimana, yang penting dia sholat ketimbang dia tidak sholat. Karena yang pertama ditanya adalah sholat baik, kesana bakal baik, ya. Tapi kalau sholat sudah hancur, parah yang lainnya. Maka daripada itu ya, perbaiki. Mau orang taruh sini kah, mau orang taruh sini, tapi yang saya dapat nih hadis yang sunnah dikatakan di bawah dada, di atas pusar. Jadi nanti letakkan di tengah-tengah, di antara dada dan pusar, ya. Jangan malah tutup pusar atau di bawah pusar. Itu nanti salah tempatnya. Jadi di bawah dada, di atas pusar, simpan situ, baru taruh sini.
Setelah ditaruh bagaimana? Ya, apakah taruhnya begini, atau taruhnya begini? Ya, beda-beda kan? Ya, Allah. Ya, di sini kamu kurang lihat orang sholat begini, tapi kamu kalau ke Bandung, banyak orang sholat model begitu. Ya, ke Bandung, pokoknya ke daerah Jawa itu banyak yang rata-rata sini sampai. Ya, ada yang taruh di sini, ya, di tengah, ada yang begini. Pertanyaannya, mana model yang paling baik? Ya, nih kami jelaskan nih, kami kasih tahu biar yang di rumah bisa mengamalkan nih. Ya, model ada 3. Ya, model sebenarnya modelnya banyak, tapi model yang di satu jalur tuh ada 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, yang tidak bisa melihat nanti buka YouTube-nya saja ya. Gerakan-gerakannya akan kami sampaikan lewat YouTube RRI. Tapi jangan lupa di like, di subscribe, dan komen di bawah ini, guys. Ya, kali-kali gitu. Jadi ya, yang pertama nih begini. Allahu Akbar. Ya, ini yang paling baik. Ya, jadi kalau suara saya kurang kedengaran ini, oh kurang nggak bisa ditaruh juga. Ya, jadi taruh di sini. Ini yang paling baik. Ada yang begini, jangan. Berarti apa? Orang itu yang sholat dalam keadaan sombong, ya Rasulullah nangis. Sedangkan sholat kita angkat kepala ke atas. Selain imam ya, selain imam. Makmum ini. Allahu Akbar. Tidak boleh nangis Rasulullah melihat umatnya sholat dalam keadaan mencongkakkan kepala. Ya, nangis Nabi Muhammad dalam keadaan sholat umatnya mencongkakkan kepala. Kepala itu harus tertuju di tempat sujud. Ya, makanya orang Jawa itu, ya, orang Jawa itu mengajarkan kita kalau sujud tuh menengok ujung hidung. Ya, pernah dapat pelajaran itu? Siapa orang Jawa sini? Ya, kalau kita sujud menengok ini, hidung ini. Kenapa hidung ditengok? Biar fokus. Karena orang kalau sholat ini sudah ke pasar, ini sudah ke rumah, ini sudah kemana-mana. Ya, maka ditaruh lagi. Ketika sujud fokus lagi. Ketika sujud fokus lagi. Makanya dipandang ujung hidung. Ya, coba tanya orang-orang Jawa Tulen itu pasti begitu sujudnya. Ya, maka daripada itu sudah lihat. Kami punya guru, punya abah. Ya, Habib Umar punya bapak namanya Habib Ali. Ya, beliau sesepuh ya di Kota Tarim. Bahkan yang dituakan oleh Habib Umar bin Hafidh, ya, beliau itu sampai sekarang matanya tidak rabun gitu. Kita yang masih muda-muda udah pakai kacamata ya. Ya, beliau itu sekitar mau 100 umurnya, matanya masih jernih, sejernih anak muda. Dari jauh dia sudah tahu, oh itu ini itu. Ya, dia sudah tebak ini. Matanya jernih. Kenapa? Tidak pernah meninggalkan pandangan dalam sholatnya menuju ke tempat sujud. Jadi kalau mau mata jernih sampai tua, jangan pernah hilangkan pandangan ketika sholat tertuju pada tempat sujud. Ya, jadi kalau sholat tuh lihatnya kemana? Tempat sujud. Ya, karena kalau sudah berpaling dari tempat sujud, sudah lain dipikirkan. Ya, sudah mulai melihat nama-nama yang tertulis di baju-baju orang. Ya, nama-nama yang tertulis di peci-peci orang. Ya, nama-nama yang sampai kita perhatian. Oh, dia punya jempol ini kecil sebelah ini. Ini orang sholat atau dia urus semua orang ini, ya? Oh, ini kepalanya di belakang gepeng ini, ya? Baru dia periksa punyanya, ternyata lebih gepeng. Ya, maka daripada itu jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu di dalam sholat. Kenapa? Makruh sholatnya bisa batal sholatnya, ya? Maka daripada itu adab-adab gerakan itu perlu. Kemarin adab-adab ucapan, sekarang adab-adab gerakan. Ya, maka daripada itu sudah gerak kepala dalam keadaan berdiri sempat sujud. Kecuali kalian sholat di depan Ka'bah. Kalau sholat sudah depan Ka'bah, tengok Ka'bah. Ya, tengok Ka'bah. Jadi Allah muliakan mata yang selalu memandang ke tempat sujud. Allah muliakan matanya, bakal dijaga sama Allah sampai tua nanti. Mudah-mudahan kita semua ya, Allah tidak berikan kepada kita kerabunan, ya. Allah berikan kita ketajaman mata akan Quran yang kita baca, akan tempat sujud yang kita pandang. Makanya mata itu yang selalu mandang baik, matanya dijaga sama Allah. Ya, tapi orang yang matanya yang selalu ada sifat kedengkian, kecemburuan, kehasudan. Contoh, mobil baru lagi nih. Besok saya coret-coret ini. Tidak suka matanya melihat itu. Ya, motor baru lagi. Tidak suka matanya lihat itu. Rumah baru lagi. Tidak suka matanya lihat itu. Hati-hati. Mata-mata yang seperti itu belum sampai umur 40 sudah pakai kacamata. Ya, maka daripada itu
perlu diperhatikan. Ya, tapi bagaimana dengan guru-guru kita yang pakai kacamata? Itu mereka kebanyakan daripada membaca kitab, ya, akhirnya Allah berikan seperti itu. Ya, kita berprasangka baik. Sama dengan Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki Makkah. Beliau itu orangnya besar perutnya. Ya, beliau ketika ditanya sama muridnya, "Bib, kok perut?" Ilmu. Ya, isinya makanan, isinya ilmu. Ya, begitu. Makanya kita itu harus selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada para ulama. Karena seketika kita berprasangka buruk kepada para ulama, sama dengan kita berprasangka buruk sama Nabi Muhammad. Hati-hati. Kita berbohong sama ulama sama dengan kita berbohong dengan Nabi Muhammad. Allah katakan Allah akan jadikan tempat duduknya di dalam neraka nanti yang terbuat dari gejolak api neraka. Jadi ada singgasana. Kamu kira singgasana hanya di surga? Ada singgasana di neraka. Singgasana untuk orang-orang yang mendustakan ulama. Jadi orang-orang yang mendustakan ulama ada singgasananya. Di mana? Yang terbuat dari dari baranya api neraka. Dia duduk di situ. Ya, baru taruh pantatnya, habis kepalanya. Ya, gitu. Jadi hukuman yang paling rendah di dalam neraka itu bukan pakai setrika. Kalian pernah tahu belajar SD tak? Hukuman paling rendah di neraka itu dipakaikan setrika. Ya, padahal yang paling rendah di neraka itu dipakaikan kedua sendal. Sendal itu terbuat dari lempehan-lempehan daripada panasnya api neraka. Baru kau kasih masuk satu, otak sudah hancur di atas. Ya, baru kasih masuk satu. Oh, ini karena saya terlalu asik jadi, ya. Mohon maaf ini yang di rumah dan juga adik-adik sekalian dan juga Karida. Insyaallah akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Berepisode dulu karena sebenarnya masih gerakan berdiri nih, belum ruku, belum i'tidal, belum sujud dan yang lain-lain. Mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Saking serunya ya menjelaskannya, jadi waktunya kelewat. Nah, buat adik-adik saya yang mau bertanya, disimpan dulu pertanyaannya untuk episode berikutnya ya. Nah, Ustadz Alvan dan juga adik-adik, adakah selawat yang akan kita bawakan untuk sahur kali ini? Selawat apa nih yang akan kita bawakan? Masih ingat kalamun kodimun? Ya, tapi sama-sama ya. Biar ketika saya lupa kamu ingatkan, ketika kamu lupa saya ingatkan, begitu. Iya, benar. Kalamun kodimun tuh syair tentang Quran. Ya, karena ini nuzulul Quran, ya. Maka mari sama-sama kita baca. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati. Dilanjut nanti ya, itu panjang sebenarnya tapi kita potong-potong. Baik, alhamdulillah. Dan pendengar di mana saja Anda berada, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara sahur kita. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama menutupnya dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Alvan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma farham walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa yu'inana 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa husnul khitam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Usai sudah program sahur kita pada sahur kita yang keberapa nih Ustadz? Lupa ya kayaknya. Ya lupa. Iya lupa bener. Dan sebelumnya saya Rida mewakili Ustadz Alvan dan juga adik-adik saya yang cantik-cantik ini. Apabila kami terdapat salah kata maupun salah tindakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.